Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Baptisan, upacara adat, simbol penting, atau ritual yang ketinggalan zaman? Hai para pendengar, saya Mario Nugraha dan Anda sedang mendengarkan radio World's Last Chance. Baptisan sebenarnya sudah ada sejak lama. Yohanes Pembaptis bukanlah orang pertama yang memperkenalkan baptisan. Orang-orang Yahudi memahami baptisan sebagai simbol penyucian. Orang-orang Mesopotamia awal dan penduduk Mesir, serta beberapa agama asli di Amerika dan di Timur Jauh, semuanya mempraktekkan berbagai bentuk baptisan. Namun, bagi orang Kristen, ada sebuah tujuan yang sangat spesifik yang sudah terlalu sering diabaikan dewasa ini. Jadi, para pendengar, hari ini saya telah meminta Doni Alexander untuk membicarakannya. Doni? Ya, terima kasih Mario. Dulu ketika saya masih kecil, setiap kali seseorang dibaptis di gereja, bagi saya itu selalu tampak sangat istimewa. Kegiatan pembaptisan tidak sering terjadi. Dan karena ini adalah kegiatan khusus yang menghentikan sementara kegiatan rutin gereja, maka selalu tampak sangat menarik untuk melihat tangki pembaptisan diisi dengan air dan seseorang, biasanya orang dewasa, dibaptis. Iya, saya bisa membayangkannya, Doni. Saya sendiri dibesarkan di sebuah gereja yang mempraktekkan baptisan bayi. Dan kegiatan itu juga selalu menarik untuk dinonton. Bayinya akan baik-baik saja sampai air dingin mengenai kepalanya. Kemudian terjadilah tangisan dan ratapan dan kertakan gigi. Iya. Iya, selalu begitu. Dan sebagai seorang anak kecil, saya selalu menganggapnya lucu. Iya, saya sadar itu bukan respon yang baik. Dan saya yakin itu membuat ibu dari bayi-bayi itu stres, tapi saya selalu menganggapnya lucu. Kami sendiri tidak pernah mengalami hal seperti itu. Tapi ada sebuah buku yang berjudul Even the Angels Must Love. Nah, buku ini adalah sebuah kompilasi dari berbagai kejadian lucu dan nyata yang terjadi selama kebaktian gereja. Ternyata, gereja yang satu ini membuat tangki pembaptisan yang bagian depannya terbuat dari kaca. Jadi itu transparan. Nah, dalam prosesi baptisan selam, jika peserta baptisannya terdiri dari beberapa orang, maka untuk berganti pakaian kering setelah baptisan, mereka biasanya menyuruh para wanita keluar di satu sisi, dan para pria melalui sisi yang lain. Oke. Nah, pada sebuah kesempatan, seorang pria berbalik dan keluar dari sisi yang salah. Pada saat dia mengetahui kesalahannya, peserta baptisan berikutnya sudah berada di dalam tangki. Dia pikir akan terlalu canggung jika dia harus masuk kembali ke tangki dari sisi wanita untuk keluar sambil berjalan di sisi tempat keluar laki-laki. Jadi dia pun membuat sebuah rencana lain sebagai solusinya, Mario. Oh tidak, saya takut mendengar apa yang akan dia lakukan, Doni. Ya, nah Anda harus memuji dia karena kreativitasnya, Mario. Dia benar-benar lupa bahwa tangki pembaptisan itu transparan karena terbuat dari kaca, dan ketika si pendeta mencelupkan peserta baptisan selanjutnya tadi ke bawah, dia juga sedang menyelam di bawah air di bawah orang itu, sambil berenang menyeberang ke sisi lain di bawah air. Dan kejadian itu terlihat seluruhnya oleh semua jemaat yang hadir. Itu adalah sebuah pemandangan yang menarik. Iya, saya pikir dia malah mengganggu, Mario. Iya, tapi Anda harus memberinya poin atas usahanya. Oke, tapi serius, saya ingin kita membicarakan tentang tujuan pembaptisan. Apakah itu masih perlu? Atau saya ingin tahu yang sebenarnya, apakah baptisan adalah sesuatu yang bersifat opsional? Alasan saya bertanya adalah karena baru-baru ini, di sebuah acara pertemuan keluarga, saya mengikuti sebuah pembicaraan. Sepupu istri saya adalah seorang pendeta di sebuah denominasi yang dikenal sangat konservatif. Saya pikir itu yang menjadi alasan mengapa komentarnya sangat mengejutkan saya. Dan terus terang, itu bukan jawaban yang saya harapkan diucapkan oleh seorang Kristen yang konservatif, Doni. Dia mengatakan bahwa baptisan hanyalah sebuah ritual bagi orang percaya untuk melakukan pernyataan iman di depan umum akan keyakinan pribadi mereka. Saya sudah pernah mendengar komentar seperti itu sebelumnya. Anda tidak setuju, Mario? Setengahnya saya setuju, Doni. Iya, pembaptisan memberi orang-orang percaya kesempatan untuk menyatakan iman mereka di depan umum. Tapi pada saat yang sama,
pembaptisan lebih dari itu. Dan saya pikir di bagian inilah saya benar-benar tidak setuju dengannya. Anda tahu, dalam pikiran saya, baptisan diperlukan untuk keselamatan. Dia, di sisi lain, bersikeras bahwa baptisan telah sangat disalahpahami jika Anda menganggapnya sebagai persyaratan langsung. Jadi ya, sekarang saya sedang mencari kejelasan tentang hal ini, Doni. Bagaimana kita seharusnya memandang baptisan? Apakah baptisan ini benar-benar hanya sebagai kesempatan untuk membuat pernyataan publik tentang iman kita? Atau apakah baptisan itu memiliki nilai yang lebih? Itu pertanyaan yang bagus. Pandangan tentang baptisan telah berubah di kalangan berbagai denominasi kekristenan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Mario tolong buka kitab Matius pasal 28 dan bacakan ayat 16-20. Oke. Perikop ini sering disebut sebagai amanat agung, karena di sini Yahusua memberi murid-muridnya beberapa perintah terakhir sebelum kenaikannya ke surga. Peristiwa ini terjadi setelah penyalibannya dan dia memberitahu kepada mereka pekerjaan apa yang harus mereka lakukan. Oke, silakan dibacakan Mario. Kitab Matius pasal 28 ayat 16-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yahusua kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yahusua mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Jadi di sini kita mendapatkan arahan Yahusua yang disampaikan kepada para murid. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka untuk menuruti segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang Yahusua lakukan di sini? Dia memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan dalam kapasitas mereka sebagai rasul, Doni. Dia sedang menjabarkan pada mereka pekerjaan yang harus mereka lakukan. Apakah para rasul menganggap kata-katanya sebagai saran karir yang bermanfaat? Atau apakah mereka menganggapnya sebagai perintah-perintah yang diilhami? Nah, ketika kita melihat apa yang secara tradisi telah disampaikan terkait pekerjaan mereka, saya harus mengatakan bahwa mereka tampaknya telah memahami kata-kata Kristus secara harfiah. Ya, tentu saja. Andreas dikisahkan telah pergi ke tanah para pemakan manusia, di tempat yang sekarang dikenal sebagai Rusia. Filipus membawa Injil ke Afrika bagian utara dan Asia Kecil. Sedangkan Matius melayani di Persia dan Ethiopia. Thomas si peragu, sangat berkomitmen untuk mengikuti perintah Sang Juru Selamat sehingga dia membawa Injil sampai ke India. Ya, benar Mario. Jadi saya akan mengatakan mereka semua telah mengartikan dan menerima Sang Juru Selamat secara harfiah, ya kan? Ya, kedengarannya seperti itu, ya. Ya, masalahnya, seperti yang sudah kita bahas beberapa saat yang lalu, pandangan tentang pentingnya, atau yang berani saya katakan, pandangan tentang perlunya sebuah baptisan telah berubah. Baptisan tidak lagi dipandang sebagai sebuah bagian penting dari keselamatan. Baptisan saat ini hanya dianggap tidak lebih dari sebuah tradisi yang nyaman. Tentu saja baptisan adalah sebuah pernyataan iman di depan umum. Tetapi juga seringkali, baptisan dijadikan sebagai cara untuk mengikat generasi berikutnya dengan cita rasa gereja yang Anda sukai. Cita rasa gereja yang disukai. Anda membuatnya terdengar seperti toko es krim, Doni. Iya, Anda tahu apa yang saya maksud? Ya tentu, kadang-kadang terlihat bahwa orang-orang sudah menjadi lebih fokus pada apa yang membuat denominasi mereka berbeda ketimbang pada apa yang dapat menyatukan mereka. Salah satu area spesifik yang saya perhatikan telah mengalami perubahan mentalitas seperti ini adalah dalam lagu-lagu yang kita nyanyikan. Secara pribadi, saya suka pada lagu-lagu penyembahan lama. Ada kedalaman makna pada lirik-lirik lagunya. Beberapa lagu favorit saya bahkan ditulis lebih dari 1000 tahun yang lalu, Doni. Lagu-lagu himne memiliki kedalaman makna yang tidak saya temukan dalam lagu-lagu pujian modern. Misalnya, ada sebuah lagu karya William Cowper yang ditulis pada tahun 1770. Bait pertamanya berbunyi, "Mata air darah tercurah, mengalir dari nadi Immanuel. Pendosa bertelut di bawah curahannya, terhapus dosanya." Kemudian bait lain berbunyi, "Ya anak domba yang disembeli, darahmu yang berharga tak hilang kuasanya, sehingga semua umat yang ditebus selamat dan suci selamanya." Saya juga suka dengan lagu itu, Mario. Dan Anda juga benar bahwa banyak, ya memang tidak semua, tapi sebagian besar, lagu-lagu pujian dan penyembahan modern tidak memiliki kedalaman yang ditemukan dalam lagu-lagu himne lama. Iya, kebanyakan lagu-lagu modern hanya terdiri dari kata-kata singkat yang diulang-ulang. Mereka hanya mengulangi kata-kata yang sama berkali-kali. Tetapi lebih dari itu, saya memperhatikan bahwa baptisan bukanlah topik yang mereka sukai untuk dinyanyikan.
Mereka akan menyanyikan tentang segala sesuatu yang lain dalam buku lagu pujian, tetapi bukan baptisan. Ini adalah cerminan dari perubahan sikap tentang baptisan, Doni. Ya, dan itu benar-benar buruk. Nah, sebenarnya, orang-orang di masa lalu memiliki pemahaman yang lebih benar tentang baptisan dibandingkan dengan kebanyakan orang pada masa sekarang. Saya berpendapat bahwa baptisan adalah sebuah kebutuhan mutlak. Namun banyak orang percaya saat ini mengambil sikap yang sangat santai terhadap baptisan. Hingga seolah-olah baptisan itu hanya seperti sesuatu yang bersifat optional bagi mereka. Baru-baru ini, saya mendapat kunjungan beberapa rekan Kristen untuk membahas tentang topik ini. Nah, seseorang dengan tegas menyatakan bahwa jika seseorang benar-benar memahami apa yang disebutnya baptisan dalam kitab Perjanjian Baru, maka mereka akan sadar bahwa satu-satunya baptisan yang kita butuhkan saat ini adalah baptisan dalam firman Yahwa. Apa? Iya, hanya baptisan dalam firman. Oh bukan, saya serius, Doni. Apa coba maksud dari istilah itu? Ini adalah sekumpulan kata manis yang sebenarnya tidak berarti apa-apa. Terutama karena amanat Injil yang kita baca sebelumnya secara khusus menyatakan bahwa kita harus pergi dan mengajar dan membaptis. Jangan tersinggung, tapi sepertinya teman Anda menderita tingkat ketidaktahuan yang serius tentang apa yang sebenarnya diajarkan Alkitab, Doni. Saya setuju. Kitab suci sangat jelas bahwa baptisan adalah lebih dari sekedar sebuah pilihan. Nah, Mario, tolong buka kitab Lukas pasal 24 dan baca ayat ayat 44 sampai 49. Oke. Ini adalah pasal terakhir dari kitab Lukas. Ini adalah kisah setelah kematian Kristus. Ayat-ayat selanjutnya setelah kisah ini akan langsung berbicara tentang kenaikan Yahuswa. Jadi perhatikan bagian ini sambil mengingat konteks yang dicatat Matius terkait perintah Yahuswa untuk pergi dan mengajar semua bangsa serta membaptis mereka. Silakan dibacakan Mario, kitab Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 49. Dia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi, kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Matius menambahkan secara rinci bahwa mereka harus membaptis mereka yang menerima pesan Injil. Tapi poinnya adalah bahwa ini semua merupakan perintah terakhir Yahuswa kepada murid-muridnya sebelum kenaikannya. Betul. Dia bahkan menyuruh mereka menunggu di Yerusalem untuk pencurahan Roh Kudus yang telah dijanjikan. Jadi baptisan adalah bukan sesuatu yang bersifat optional. Baptisan adalah satu dari barisan perintah yang disampaikan di sini. Nah, Mario, sekarang mari kita maju ke peristiwa Pentakosta. Apa sikap para rasul yang baru ditabiskan? Yang ditabiskan pagi itu melalui pencurahan Roh Kudus. Sikap apa yang mereka ambil terhadap baptisan? Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37-39. Ini adalah khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Silakan dibacakan Mario. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yahuswa Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Yahwa Eloa kita." Bertobat dan dibaptis. Ya, oke. Apakah baptisan diperlukan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus? Saya pikir kita semua akan setuju bahwa kita membutuhkan baptisan Roh Kudus. Apakah baptisan air diperlukan untuk itu, Doni? Baiklah, mari kita simak kisah Cornelius. Anda ingat? Dia adalah seorang perwira Romawi di Kaisarea. Dia mengirimkan pesan untuk meminta Petrus datang. Ada beberapa keraguan yang mendahului karena secara tradisi, orang-orang Yahudi tidak akan pernah memasuki rumah orang-orang yang tidak disunat. Tapi Petrus akhirnya tetap pergi. Mari kita baca apa yang terjadi. Kitab Kisah Para Rasul pasal 10. Saya tidak tahu persis di ayat berapa, Mario. Ayat 44 sampai 48. Di sini dikatakan, "Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Yahwa.
Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedang mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu dia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yahusua Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya dia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, perhatikan bahwa hanya karena orang-orang percaya non-Yahudi ini sudah dibaptis dengan Roh Kudus, Petrus tidak memutuskan bahwa baptisan air tiba-tiba tidak lagi diperlukan. Benar. Faktanya, baptisan roh hanya menambah bobot argumennya bahwa mereka harus dibaptis dengan air, Doni. Iya, itu betul. Dan para rasul yang lain pun mengambil sikap yang sama juga. Filipus membaptis sida-sida Ethiopia. Paulus dan Silas juga mendesak baptisan fisik dalam air sebagai langkah penting dan vital dalam keselamatan. Mario, tolong buka kitab Kisah Para Rasul pasal 16 dan bacalah apa yang mereka katakan kepada sipir penjara. Dan bacalah apa yang mereka katakan kepada sipir penjara Filipi setelah sebuah gempa bumi membuat belenggu mereka terlepas sehingga mereka menjadi bebas. Oke, kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 29 sampai 34. Di sini dikatakan, kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah dia di depan Paulus dan Silas. Dia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yahusua Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Ketika itu juga, dia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu dia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan dia sangat bergembira bahwa dia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Yahwa. Sipir penjara itu telah diselamatkan. Dia menyatakan iman kepada Sang Juru Selamat dan menerima karunia keselamatan. Namun, Paulus dan Silas masih membaptis dia. Dan izinkan saya memberitahu Anda, Mario, pada saat itu, malam hari, tidak ada tangki pembaptisan yang diisi dengan air yang sudah dipanaskan sebelumnya. Namun baptisan masih dianggap cukup penting, sehingga mereka masih melakukannya. Oke, apakah pernah ada pengecualian, Doni? Iya, tentu saja ada. Manusia bersifat dogmatis dan saling menghakimi. Tapi Yahwa tidak seperti itu. Kitab Yohanes pasal 5 ayat 22 mengatakan bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah memberikan penghakiman itu sepenuhnya kepada Sang Anak. Dan apa yang dikatakan oleh Sang Anak? Kitab Yohanes pasal 8 ayat 11. Aku pun tidak menghukum engkau. Setan adalah pendakwa saudara-saudara kita. Dan dia membuat orang-orang menghakimi satu sama lain. Nah, menghakimi orang lain adalah perbuatan favorit orang-orang Laodikia, gereja akhir zaman. Anda membangun diri Anda sendiri. Anda membuat diri Anda merasa lebih baik, terlepas dari kegagalan Anda sendiri dengan membandingkan diri Anda dengan orang lain, dan memandang rendah mereka dan menilai mereka lebih buruk daripada diri Anda sendiri. Ya, jadi apa saja pengecualian dari aturan tersebut, Doni? Nah, tentu saja, jika ada keterbatasan fisik yang menghalangi seseorang untuk dibaptis. Bagi sebagian orang, mungkin itu berarti karena mereka sedang berada di penjara dan tidak mendapat izin. Saya telah mengatakannya sebelumnya, dan saya akan mengatakannya lagi. Yahwa membaca hati. Dia tahu jika Anda taat di dalam hati, atau jika Anda hanya berusaha mencari beberapa alasan untuk tidak melakukannya, karena itu adalah sebuah tugas yang tidak menyenangkan untuk Anda. Lihat, beginilah iman itu dirumuskan. Si pencuri di kayu salib adalah contoh yang sangat baik dari pengecualian karena keadaan yang ekstrim dan akhirnya mendapat keringanan. Oke, apakah ada contoh di mana baptisan percik dapat diterima, Doni? Tentu, tetapi sekali lagi, itu jika seseorang benar-benar tidak dapat dibaptis dengan pencelupan dan tidak memiliki pilihan lain. Maka iman yang diungkapkan dalam tindakanlah yang memiliki nilai, bukan hal-hal khusus. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa baptisan bayi dapat diterima. Baptisan bayi muncul setelah doktrin terkait neraka diperkenalkan. Anda tidak ingin seorang bayi berakhir di neraka yang menyala-nyala. Jadi Anda pun membaptisnya secepatnya. Ini semua sangat berorientasi pada perbuatan. Itu semacam tindakan melompati lingkaran api untuk menyelamatkan anak Anda dari siksaan abadi. Tapi baptisan haruslah selalu dilakukan pada seseorang yang telah cukup dewasa untuk membuat pilihan sadar untuk dirinya sendiri. Oke, kita akan istirahat sejenak. Para pendengar, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.
Dalam upaya untuk menggambarkan kasih Sang Juru Selamat dan Bapa Surgawi bagi orang-orang berdosa, kita sering menggunakan bahasa metafora untuk memahami apa yang tidak dapat dipahami. Kita menyebut kasih sebagai sesuatu yang sedalam lautan atau seluas langit. Adalah penting untuk merenungkan kasih seperti itu karena hanya kasih yang dapat membangkitkan kasih. Seorang filsuf Cina, Lao Tzu, pernah berkata, mengasihi seseorang secara mendalam memberi Anda kekuatan. Dikasihi oleh seseorang secara mendalam memberi Anda keberanian. Ketika pengenalan kita akan Bapa dan Sang Anak dipandang sebagai sebuah hak istimewa kita, maka kita akan masuk ke dalam hubungan yang dekat dan intim dengan mereka. Kita akan mendapatkan kekuatan yang datang dari mengasihi secara mendalam dan keberanian yang muncul dari dikasihi secara mendalam. Dalam usaha untuk mengomunikasikan ke dalam kasih yang murni, Kitab Suci menggunakan analogi yang menghubungkan kasih Bapa dengan kerinduan terdalam dari hati manusia. Kitab Yesaya pasal 54 ayat 5 memberitahu kita bahwa Yahwa adalah suami kita. Sebagai suami kita, Dia merindukan hubungan yang lebih dekat dan lebih intim melebihi apa yang pernah kita alami sebelumnya. Sang Juru Selamat juga sama. Faktanya, orang-orang percaya pada generasi terakhir memiliki kesempatan dan hak istimewa yang unik untuk bergabung dengan Sang Juru Selamat dalam proyek penyelamatan jiwa-jiwa. Hubungan khusus ini yang menarik orang percaya lebih dekat kepada Bapa dan Sang Anak, begitu dekat, sehingga orang-orang percaya disebut sebagai mempelai Kristus. Untuk mempelajari lebih lanjut perihal ini, carilah episode radio yang berjudul Mempelai Kristus. Pelajari bagaimana Anda juga dapat menikmati berkat dari hubungan kasih semacam itu. Dengarkanlah episode yang berjudul Mempelai Kristus. Episode-episode radio lain yang sudah ditayangkan sebelumnya dapat juga didengarkan di situs web kami di worldslastchance.com atau di channel YouTube kami. Cari dan dengarkanlah hari ini. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Oke, kita baru membicarakan tentang pengecualian baptisan. Sekarang mari kita simak kisah pencuri di kayu salib. Mario tolong buka dan bacakan untuk kita. Saya yakin kisah ini ada di kitab Lukas pasal 23. Iya, ayat 39 sampai ayat 43. Di sini dikatakan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Yahwa, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata kepada Yahusua, Tuan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yahusua kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, adalah penting untuk memperhatikan apa yang sebenarnya dikatakan oleh si pencuri kedua. Rasa ketidakadilan yang dinyatakan dipicu ketika si pencuri pertama mengejek dan mengolok-olok Sang Juru Selamat. Dia berkata, tidakkah engkau takut kepada Yahwa, sedang kita menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi, ini adalah sebuah pengakuan bersalah sekaligus sebuah teguran. Kemudian, dalam pernyataan berikutnya, Anda dapat melihat imannya. Dan ini sangat indah. Yahusua yang ada di situ disalibkan, dicambuk, tidak dapat dikenali lagi karena pemukulan dan penyiksaan sebelum penyaliban itu. Namun dalam diri orang ini dia melihat Mesias, penebusnya, dan dia mengungkapkan imannya dengan berkata, Tuan, katanya, lihat, dia menggunakan gelar penghormatan. Katanya, Tuan, ingatlah aku apabila nanti engkau datang sebagai raja. Mario dan para pendengar, ini adalah sebuah pernyataan iman yang sangat indah. Betul, dan jelas Sang Juru Selamat menerima hal seperti ini sebagai tindakan terbaik yang dapat dia lakukan dalam keadaan seperti itu. Karena jelas, dia tidak dapat dibaptiskan. Si pencuri itu tidak akan dilepaskan dari salibnya hidup-hidup. Ya, benar. Berkali-kali dalam kitab Perjanjian Baru, setiap kali seseorang bertanya bagaimana mereka dapat diselamatkan, jawaban para rasul adalah jelas. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dari kisah-kisah yang dicatat dalam kitab suci, jelas bahwa baptisan yang mereka bicarakan adalah baptisan dengan air, bukan baptisan firman yang mistik.
Itu adalah pernyataan yang sangat sederhana, sangat jelas. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Itu bukan sesuatu yang harus kita rohanikan. Iya benar. Lebih jauh lagi, ketika kita menghilangkan perintah-perintah yang jelas dalam kitab suci, maka kita akan menyimpang ke area terlarang. Mencari cara untuk mengabaikan persyaratan yang jelas adalah sebuah pemberontakan, pembangkangan. Dalam kitab Markus pasal 7 ayat 13, Yahusua telah memperjelas bahwa kita tidak boleh membuat firman Yahwa yang sudah jelas menjadi tidak berlaku demi tradisi dan alasan-alasan kita. Oke, jadi izinkan saya menanyakan ini kepada Anda, Doni. Sekarang kita telah melihat bahwa baptisan adalah sebuah persyaratan fisik yang nyata yang harus kita patuhi. Lalu bagaimana dosa-dosa kita diampuni ketika kita dibaptis dalam nama Yahusua? Maksud saya, itu hanya air. Mengapa? Bagaimana baptisan ini memiliki dampak yang sangat penting sehingga dapat menyebabkan dosa-dosa kita diampuni? Ini ada hubungannya dengan motif hati. Sekali lagi, Yahwa membaca isi hati yang tersembunyi. Anda diampuni dan disucikan dari dosa ketika Anda dibaptis karena Anda telah mematuhi perintah untuk dibaptis. Lucifer jatuh melalui pemberontakan. Bagaimana Adam dan Hawa jatuh? Pemberontakan. Iya benar, melalui ketidaktaatan. Tapi ketidaktaatan tetaplah sebuah pemberontakan. Dan lawan dari pemberontakan adalah ketaatan. Ketaatan di dalam hati. Keinginan hati untuk menghormati Yahwa melalui ketaatan pada firman-Nya yang mengampuni dan menyucikan kita dari dosa. Petrus menjelaskan hal ini dengan baik. Mario, tolong buka kitab 1 Petrus pasal 3. Mari kita baca apa yang dia katakan di situ. Kitab 1 Petrus. 1 Petrus. Ini salah satu kitab suci yang sulit ditemukan, Doni. Anda pasti bisa, Mario. Saya yakin Anda bisa. 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus. Oke, Petrus berapa, Doni? Kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 18-22. Oke, di sini dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya dia membawa kita kepada Yahwa. Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Yahwa. Ketika Yahwa tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Yahwa oleh kebangkitan Yahusua Kristus yang duduk di sebelah kanan Yahwa setelah dia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Pengampunan dan penyucian yang merupakan karunia Yahwa datang ketika kita bertobat dan benar-benar berhasrat untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak ilahi. Kemudian, kita melakukan upaya yang gigih untuk mematuhi, menaati hukum, untuk membawa kehendak kita menjadi satu dengan kehendak ilahi. Ini tidak berarti bahwa, bahkan melalui iman, kita tiba-tiba menjadi tidak berdosa. Kita masih memiliki sifat alamiah yang telah jatuh. Sehingga, selama kita memiliki sifat yang telah jatuh ini, kita masih akan tersandung ke dalam dosa. Tetapi itu berarti bahwa ketaatan, kesatuan dengan Bapa ada di dalam hati kita. Jika Anda membaca ketentuan Imamat Lewi dalam kitab Perjanjian Lama, maka Anda akan menemukan petunjuk rinci tentang di mana darah korban harus diterapkan. Oh ya, bukankah darah itu seharusnya diterapkan pada dasar dan tanduk mezbah, Doni? Iya, dan di Mesir, darah diterapkan pada ambang, atas, dan tiang pintu. Ketika membersihkan Harun dan anak-anaknya, darah itu dioleskan ke telinga kanan, ibu jari kanan, dan ibu jari kaki kanan. Itu semua adalah ketentuan-ketentuan yang sangat rinci. Sekarang, izinkan saya bertanya kepada Anda, apa akibatnya jika beberapa orang Israel di Mesir memutuskan bahwa mengecat kusen pintu dengan darah akan menyebabkan bau, sehingga mereka tidak melakukannya? Apa akibatnya jika mereka menyembelih anak domba tetapi tidak mengoleskan darahnya? Menurut Anda apa yang akan terjadi? Ya, saya pikir konsekuensinya akan sangat tragis, Doni. Benar, dan itu barulah sebuah simbol atau lambang. Darah yang tercurah pada waktu itu adalah sebuah lambang. Sebuah simbol yang menuju ke depan pada darah anak domba Yahwa yang menghapus dosa dunia. Nah, sekarang, izinkan saya bertanya kepada Anda, Mario. Jika sebagai lambang, simbol, darah harus diterapkan, maka pada penggenapan, pemenuhan, mengapa darah tidak harus diterapkan juga? Ya, masuk akal untuk berpikir bahwa darah juga harusnya diterapkan, ya kan? Iya, dan cara penerapannya adalah baptisan. Jadi, apa alasan mengapa Anda tidak ingin darah penebusan Kristus diterapkan pada Anda? Oke, itu benar. Tapi bagaimana tepatnya air baptisan memberikan penyucian yang kita butuhkan, Doni? Maksud saya, fakta bahwa pembaptisan tanpa bayang-bayang keraguan adalah sama seperti darah penyucian
yang harus dilakukan kapanpun dan dimanapun hal itu memungkinkan. Itu adalah sebuah tindakan yang sangat penting, bukan hanya sebuah ritual yang tidak perlu dan dianggap sudah ketinggalan zaman. Itu pertanyaan yang bagus dan kitab suci memiliki jawabannya. Mario, tolong buka kitab Yohanes pasal 19. Oke? Ini adalah catatan Yohanes tentang penyalipan. Di dalam kitab Yohanes, kita belajar bahwa penyalipan terjadi pada hari ke-6 dalam sebuah minggu. Nah, para murid Kristus, orang-orang Farisi, seperti yang kita ketahui, berusaha dengan seksama mematuhi hukum yang ketat. Itu adalah hari persiapan dan matahari sudah akan terbenam. Kematian dengan penyalipan biasanya memakan waktu beberapa hari, dan mereka tidak ingin meninggalkan mayat berada di atas salib selama hari Sabat. Jadi mereka meminta izin untuk mempercepat kematian orang-orang yang disalib itu. Mario, tolong baca mulai dari ayat 31. Kitab Yohanes pasal 19 ayat 31. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yahusua. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yahusua dan melihat bahwa dia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seseorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Darah dan air. Ini adalah gelombang penyucian yang telah ada dalam pikiran Yahwa sejak kekekalan sebagai solusi jika dosa muncul. Aliran ganda inilah yang dirancang untuk menunjukkan kasihnya dan membersihkan orang-orang berdosa. Jadi, jika kita tidak memahami pentingnya aliran ganda ini dan apa yang masing-masing harus capai bagi kita kehilangan bagian penting dari rencana keselamatan. Buka kitab Markus pasal 16. Kita telah membaca amanat agung dalam kitab Matius serta pernyataan Petrus pada hari Pentakosta. Jadi mari kita baca sekarang apa yang Markus telah tuliskan. Kitab Markus pasal 16 ayat 14-16. Mari kita lihat, peristiwa ini terjadi setelah kebangkitan Yahusua. Di sini dikatakan, akhirnya dia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan dia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu dia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Ada satu kalimat penting di sana yang cenderung dilirik hanya sekilas karena dianggap kurang penting. Ayat 16, baca kembali Mario. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya dan dibaptis. Baptisan itu penting. Darah Kristuslah yang membawa pengampunan Yahwa. Tetapi air baptisanlah yang menyucikan kita. Wow, semua itu berada dalam satu tindakan ketaatan. Anda tahu, saya tidak pernah memandang baptisan sebagai ritual yang ketinggalan zaman, tapi saya juga belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya, Doni. Ini indah. Iya, benar-benar indah. Sekarang ada hal lain yang diabaikan atau tidak dipahami oleh kebanyakan orang Kristen saat ini. Darah juga mengesahkan perjanjian baru. Perjanjian lama disahkan oleh darah hewan, tetapi perjanjian baru disahkan oleh darah sang penebus kita. Mario tolong buka dan baca kitab Ibrani pasal 9, ayat 19-23. Ini adalah bagian yang menarik. Kitab Ibrani pasal 9, ayat 19-23. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, dia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, "Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Yahwa bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu." Pengorbanan hewan adalah lambang yang menunjuk ke depan untuk penggenapannya yang besar, Yahusua, sang anak domba Yahwa. Dia adalah persembahan yang lebih baik itu. Sekarang buka satu halaman ke kitab Ibrani pasal 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Yahwa, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Darah Yahusua adalah sesuatu yang mengesahkan. Perjanjian baru yang akan membuat Yahwa memberi kita sifat alamiah yang baru, yang tidak berdosa, ketika Yahusua kembali untuk mendirikan kerajaan Yahwa di bumi. Oke, Doni. Sekarang saya sedang memikirkan sejumlah ayat-ayat yang lain dalam kitab suci. Ayat-ayat itu semua menjadi hidup sekarang. Seperti saat Paskah,
Yahwa mengatakan kepada bangsa Israel bahwa ketika dia melihat darah di pintu mereka, dia akan melewati mereka. Dan apa yang Yahusua katakan kepada Petrus? Anda ingat pada perjamuan terakhir, Petrus tidak ingin Sang Juru Selamat membasuh kakinya, tetapi kemudian Yahusua menjelaskan sesuatu yang penting. Dia berkata, "Jika aku tidak membasuh kakimu, maka engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku." Ya, benar. Ada begitu banyak kedalaman makna di sana. Buka kitab Kolose pasal 3. Bagian ini benar-benar menyatukan semuanya. Kitab Kolose pasal 3 ayat 1-4. Baiklah, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Yahwa. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Yahwa. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Darah dan air. Yang satu menyembunyikan kita bersama Kristus di dalam Yahwa. Dan yang satunya lagi menyucikan kita. Baik, mari kita luangkan beberapa menit sekarang untuk berbicara tentang perjamuan. Buka kitab Markus pasal 14 dan mari kita lihat ayat 22-24. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Dan ketika Yahusua dan murid-muridnya sedang makan, Yahusua mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan dia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Mungkin semua orang Kristen yang pernah hidup sudah memahami pentingnya roti dan anggur. Itu adalah lambang, simbol dari tubuh dan darah Kristus. Tentu saja, setiap denominasi memiliki cara tertentu untuk merayakan perjamuan Tuhan. Dalam kitab 1 Korintus pasal 11, setelah berbicara tentang perjamuan terakhir, Paulus meletakkan dasar bagi orang percaya untuk melanjutkan praktik ini. Dia berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Namun, hal yang diabaikan oleh kebanyakan orang Kristen adalah pentingnya apa yang terjadi sebelumnya. Kita sudah menyebutkannya secara singkat, tapi mari kita baca sekarang berdasarkan konteksnya. Kitab Yohanes pasal 13 ayat 3-15. Silakan bacakan Mario jika sudah dapat. Yahusua tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa dia datang dari Yahwa dan akan pergi kepada Yahwa. Lalu bangunlah Yahusua dan menanggalkan jubahnya. Dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah dia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yahusua kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yahusua, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yahusua kepadanya, "Barang siapa telah mandi, dia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena dia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab dia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu dia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah dia membasuh kaki mereka, dia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan tuan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah tuan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Sekarang kadang-kadang ketika kita berbicara tentang perjamuan terakhir, kita mendapatkan ide bahwa mereka semua berbaris ke ruang atas dan duduk, lalu saling menatap dengan canggung, menunggu seorang pelayan datang untuk membasuh kaki mereka. Kemudian, setelah Yahusua melakukan perbuatan itu, mereka melanjutkan dengan acara makan. Tetapi bukan itu yang terjadi. Tadi Mario sudah membaca mulai dari ayat 3. Sekarang saya ingin Anda kembali dan membaca beberapa ayat pertama lagi, tapi kali ini saya ingin Anda mulai dari ayat 2. Saat perjamuan makan itu sudah hampir selesai, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yahusua tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa dia datang dari Yahwa, dan akan pergi kepada Yahwa. Lalu bangunlah Yahusua dan menanggalkan jubahnya. Dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya.
Kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saat perjamuan makan itu sudah hampir selesai, inilah yang Yahusua lakukan. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Pembasuhan kaki adalah bagian dari upacara peringatan. Yahusua sendiri dalam ayat 14 dan 15 mengatakan apa? Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Namun apa yang kebanyakan denominasi lupa lakukan setiap kali mereka mengadakan misa atau merayakan perjamuan terakhir? Ya, pelayanan pembasuhan kaki. Ya, benar. Pembasuhan kaki. Dan apakah Anda tahu alasannya? Itu memalukan. Itu kegiatan yang aneh. Apakah kita benar-benar harus menyentuh kaki orang lain? Beberapa gereja sebenarnya menyebutnya sebagai aturan kerendahan hati. Tetapi Yahusua berkata, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Alasan mengapa pelayanan pembasuhan kaki begitu penting adalah karena bagian peringatan inilah yang melambangkan air baptisan. Roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Sang Juru Selamat yang membawa pengampunan. Tetapi pembasuhan kaki melambangkan air penyucian dari baptisan itu. Itu benar. Lihat, setan tidak keberatan jika kita meminta pengampunan. Selama kita mengabaikan bagian penyucian dalam rumus keselamatan ini, baik darah maupun air, keduanya mengalir dari lambung Sang Juru Selamat. Dan baik darah korban maupun air pembaptisan, keduanya diperlukan. Dan keduanya dilambangkan dalam pelayanan perjamuan dan pembasuhan kaki. Tapi dalam kesombongan kita tidak suka saling membasuh kaki. Kita melepaskannya. Sama seperti terlalu banyak orang saat ini yang mengabaikan pentingnya baptisan. Keduanya penting dan keduanya dibutuhkan. Pembasuhan kaki mengingatkan kita akan penyucian yang datang melalui baptisan. Pelayanan ini indah dan ini adalah jenis pelayanan yang akan dengan senang hati kita lakukan jika kita ingin menghormati Yahwa dalam ketaatan. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Oke, Doni dan para pendengar, pertanyaan hari ini yang masuk di kotak surat harian kita berasal dari Nancy di Cleveland, Ohio di Amerika Serikat. Dia memiliki pertanyaan yang agak memilukan, tetapi saya pikir banyak dari kita yang merasakan hal yang sama. Dia menulis, suami saya yang berumur 62 tahun meninggal tahun lalu. Kami hanya memiliki satu anak yang sudah meninggal ketika dia masih muda. Semua saudara-saudara laki-laki dan perempuan saya telah meninggal dan suami saya adalah yang terakhir dari keluarganya juga. Saya memiliki beberapa keponakan tetapi mereka tinggal jauh dan sibuk dengan kehidupan dan keluarga mereka sendiri. Saya merasa begitu sendirian. Amerika adalah sebuah negara dengan budaya yang mengidolakan kaum muda. Saya merasa tidak terlihat. Apakah Alkitab memiliki janji untuk orang-orang di posisi saya? Pertama, izinkan saya mengatakan betapa saya sangat berduka atas kehilangan suami Anda. Sejujurnya saya bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan pasangan setelah bertahun-tahun menikah. Kedua, ya, Alkitab memang memiliki janji khusus untuk para orang tua. Yahwa tahu bahwa kita hanyalah debu, dan kepada debu itu juga kita akan kembali nanti. Dia tidak meninggalkan para orang tua sendirian. Mario, tolong ambil Alkitab Anda dan buka kitab Yesaya pasal 46 dan baca ayat 3 dan 4. Oke. Sekali lagi kitab Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai 4. Saya pikir bagian ini sangat tepat untuk Nancy dan semua orang yang merasakan hal yang sama seperti dia. Silakan Mario. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yahwa tahu kelemahan kita. Dia tahu kemanusiaan kita. Raja Daud mungkin memiliki banyak anak, tetapi di usia tuanya, dia berjuang dengan ketakutan akan masa depan dan merasa sendirian. Dalam kitab Mazmur pasal 37, dia berkata, Yahwa menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Yahwa menopang tangannya. Kemudian di ayat berikutnya, dia menambahkan kesaksian pribadinya sendiri tentang kesetiaan Yahwa. Dia berkata,
Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Iya, dari semua yang saya pernah lihat, menjadi tua bisa sangat menakutkan. Anda memiliki pengalaman hidup dan mengetahui bahwa terkadang hal-hal buruk terjadi pada orang baik. Ketika kita masih muda, adalah gampang untuk berasumsi bahwa hal-hal buruk terjadi pada orang lain. Tetapi dari pengalaman hidup, kita belajar bahwa terkadang hal-hal di luar kendali kita terjadi dan tidak ada hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya. Salah satu janji yang sangat saya hargai terdapat dalam kitab Mazmur pasal 138. Tunggu, saya buka dulu dengan cepat. Nah, ini dia. Kitab Mazmur pasal 138 dan ayat ayat 6 dan 7. Ayat 6 mengatakan, Yahwa itu tinggi, namun dia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Kemudian di ayat 7 dikatakan, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Itu indah. Saya pikir satu hal yang bisa sangat sulit ketika seseorang kehilangan pasangan adalah hilangnya rasa kebersamaan itu. Tetapi bahkan di dalam kondisi ini, Yahwa telah berjanji untuk mengisi lubang itu. Dalam kitab Yeremia pasal 49 ayat 11, Yahwa berkata, tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Saya belum pernah membaca ayat itu sebelumnya, Doni. Nah, salah satu yang saya suka bisa kita temukan dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 5. Di situ dikatakan, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau, Yahwa semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang maha kudus Eloa Israel. Dia disebut Eloa seluruh bumi. Jadi, bahkan ketika kita kehilangan pasangan hidup kita, Yahwa ada untuk kita, untuk masuk dan menjadi pelindung dan pemelihara kita, menjadi pendamping kita. Amin. Saya suka kata-kata Paulus dalam kitab Roma pasal 8. Di situ dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Yahwa yang ada dalam Kristus Yahuswa, Tuhan kita. Itu indah. Salah satu dari ayat favorit saya, Doni. Bahkan kami mengajarkannya kepada anak-anak kami ketika mereka masih kecil. Itu adalah lagu kitab suci. Baik para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, permohonan doa, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami selalu senang mendengar dari para pendengar kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Kitab Lukas pasal 18 ayat 1 mengatakan, Yahuswa mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Para pendengar, pernahkah Anda mendengar ungkapan Tuhan bekerja dengan cara yang misterius? Nah, baru-baru ini saya membaca sebuah cerita yang benar-benar mengingatkan saya akan pernyataan itu. Pada suatu Sabtu malam, seorang pendeta sedang bekerja sendirian di kantor di gerejanya. Saat jam sudah menunjukkan hampir jam 10, dia memutuskan untuk menelpon istrinya di telepon gereja rumah untuk memberitahu dia bahwa dia akan segera pulang. Dia memutar nomor, kemudian berdering dan berdering, tapi tidak ada yang menjawab. Pikirnya itu aneh. Dia tahu istrinya ada di rumah dan bertanya-tanya mengapa dia tidak menjawab. Mungkin istrinya sedang sibuk. Mungkin sedang mandi. Dia pun memutuskan untuk menyelesaikan beberapa hal terakhir dan mencoba menelpon kembali. Kali ini istrinya menjawab pada deringan kedua. Dia khawatir ada sesuatu yang salah, jadi dia bertanya mengapa istrinya tidak menjawab panggilan sebelumnya. Istrinya pun mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang salah. Teleponnya tidak berdering sebelumnya. Meskipun aneh, mereka tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula terkadang kita menekan angka yang salah. Pada hari Senin berikutnya, pendeta itu kembali ke gereja ketika ada telepon masuk.
Seorang pria yang belum pernah dia dengar sebelumnya ingin tahu mengapa dia menelponnya pada hari Sabtu malam. Pendeta itu bingung. Dia tidak mengenali suara orang yang menelpon dan dia tidak ingat mencoba menelpon seseorang yang baru. Saat itu sekitar jam 10 malam, pria itu menjelaskan. Telepon itu berdering dan berdering tapi saya tidak menjawab. Oh, seru pendeta itu. Betul sekali, saya mencoba menelpon istri saya. Saya minta maaf. Saya berharap saya tidak membangunkan Anda. Tidak masalah. Anda tidak mengganggu saya, kata orang asing itu. Bahkan saya telah berencana dan sedang bersiap untuk mengakhiri semuanya pada hari Sabtu malam. Namun sebelum saya bunuh diri, saya mengambil 1 menit terakhir untuk berdoa. Saya berkata, Tuhan, jika Anda ada di sana, dan jika Anda peduli, tolong beri saya tanda. Kalau tidak, saya akan mengakhiri semuanya sekarang juga. Saat itu, telepon saya mulai berdering. Saya melihat ID penelpon dan di situ tertulis, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya pun menjadi sangat takut untuk menjawab telepon. Para pendengar, Yahwa memang bekerja dengan cara yang misterius. Gereja tempat pendeta tersebut bekerja bernama Tabernakel Tuhan yang Maha Kuasa. Nama gereja itu terlalu panjang untuk muncul di ID penelpon orang asing itu, jadi yang muncul hanyalah kata Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada yang menyangkut kebahagiaan dan kesejahteraan Anda yang terlalu kecil untuk diperhatikan oleh Bapa. Dia menopang alam semesta. Dan tidak seekor burung pipit pun yang jatuh ke tanah tanpa sepengetahuannya. Kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4 mengatakan, Terpujilah Yahwa Bapa Tuhan kita Yahusua Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Eloa sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Yahwa. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Ya, saya hanya ingin mengatakan betapa bersyukurnya saya atas pemaparan Anda hari ini, Doni. Ada begitu banyak hal di dalamnya yang melebihi apa yang sudah saya sadari sebelumnya. Saya telah memperhatikan bagaimana lagu-lagu pujian cenderung menghindari topik terkait baptisan. Tetapi hubungan antara baptisan dan pembasuhan kaki dengan darah dan air yang mengalir dari lambung Sang Juru Selamat begitu penuh makna. Saya tidak pernah melihat semua makna itu sebelumnya. Anda tidak sendiri. Banyak orang Kristen saat ini tidak mengerti arti penting dari darah dan air. Baptisan sangat penting. Membasuh kaki juga merupakan bagian penting dari perjamuan terakhir. Itu semua penting, signifikan. Darah menudungi kita dan air menyucikan kita. Keduanya adalah anugerah kasih yang tak terbatas. Kata-kata Petrus pada hari Pentakosta sebenarnya jauh lebih penting dari apa yang selama ini kita sudah pahami. Mario tolong buka dan bacakan kembali untuk kita Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yahusua Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Ini adalah sebuah bagian penting dari rencana keselamatan, dan kita tidak boleh mengatakan bahwa ini tidak diperlukan.
Robert Lowry adalah seorang pendeta Amerika abad ke-19. Pada, saya pikir itu tahun 1876, dia menulis sebuah himne berjudul Nothing But The Blood. Liriknya berbunyi seperti ini. Dosaku telah dihapus, hanya oleh darah Yahshua. Kudapat hidup baru, hanya oleh darah Yahshua. Kulihat pengampunan hanya oleh darah Yahshua. Hatiku disucikan, hanya oleh darah Yahshua. Dosaku telah dihapus, hanya oleh darah Yahshua. Menjadi orang kudus, hanya oleh darah Yahshua. Kemudian di refrennya berbunyi, oh darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku ditebus, hanya oleh darah Yahshua. Lagunya berlanjut seperti itu. Para pendengar, ada kekuatan di dalam darah, dan ada kekuatan di dalam air. Begitulah rencana Bapa untuk keselamatan kita. Iya, saya juga teringat dengan lirik himne yang kemudian dikenal sebagai lagu kebangkitan Wales. Saya ingin membacanya untuk menutup episode hari ini. Saya yakin lagu ini akan semakin memiliki banyak makna setelah diskusi kita pada hari ini. Dan saat saya membaca ini, saya mengundang Anda para pendengar untuk membayangkan dalam pikiran Anda banjir besar air penyucian ini. Juru selamat umat manusia tergantung di salib, tombak menusuk dengan keras ke lambungnya, dan sungai kembar, air dan darah mengalir dari lambungnya. Inilah kasih yang seluas samudra, kebaikan hati seperti banjir besar, ketika pangeran kehidupan, penebus kita, menumpahkan bagi kita darahnya yang berharga. Siapa yang tidak akan mengingat kasihnya? Siapa yang bisa berhenti menyanyikan pujian untuknya? Dia tidak akan pernah bisa dilupakan sepanjang hari-hari abadi surga. Di gunung penyaliban, air mancur meluap dalam dan lebar. Melalui gerbang air anugerah Yahwa, mengalir air pasang yang besar dan anggun. Anugerah dan cinta kasih seperti sungai yang perkasa, dicurahkan tak henti-hentinya dari atas, dan kedamaian surga dan keadilan yang sempurna mencium dunia yang berdosa dengan kasih. Siapa yang tidak akan mengingat kasihnya? Siapa yang bisa berhenti menyanyikan pujian untuknya? Dia tidak akan pernah bisa dilupakan sepanjang hari-hari abadi surga. Engkau sendiri yang akan menjadi kemuliaanku. Tidak ada yang lain di dunia ini. Engkau telah membersihkan dan menguduskanku. Engkau sendiri yang membebaskanku. Engkau sendirilah yang akan menjadi kemuliaanku. Tidak ada yang lain di dunia ini. Engkau telah menyucikan dan menguduskanku. Engkau telah membebaskanku. Waktunya sudah singkat para pendengar. Datanglah kepada Sang Juru Selamat sekarang. Terimalah kasih karunia Yahwa agar Anda diampuni dan disucikan. Dia tidak akan pernah menolak Anda. Dia mengorbankan anaknya sendiri untuk menyelamatkan Anda. Dan dia menunggu dengan kerinduan untuk menjadikan Anda miliknya. Baik para pendengar, kami berharap Anda bergabung dengan kami kembali besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.